bisa adil dalam diri kita. Dawai kanjeng Nabi sudah jelas, ad-dinu nasihah lillahi wa rasulih. Yang namanya agama itu adalah nasihat lillahi wa rasulih wa li a'immatil muslimin. Kita bisa menasihati diri kita, kita bisa adil terhadap diri kita. Lillahi wa rasul, lillahi wa rasulih. Ini adalah kembalinya kita. Setelah lillahi wa rasulih baru wa li a'immatil muslimin, baru agama itu memberikan nasihat kepada orang-orang awam. Tapi kan lillahi wa rasulih, sebelum kita adil terhadap orang lain, sebelum kita bisa menghisap orang lain, maka kita harus melihat diri kita sendiri. Kalau toh kita jangan sampai jadi orang yang komentator. Nyuwun sewu, panjenengan semua tahu komentator bola atau komentator petinju atau komentator apapun. Sekarang itu hanya bisa komentari tapi gak bisa komentari sendiri. Kalau orang lain kita komentari, luar biasa, kita lincah sekali bersilat lidah. Ketika ada yang komentator yang terkenal dengan kalimat yang luar biasa masuk di kalangan panjenengan, belum tentu dia itu bisa seorang pemain bola. Komentari satu pertandingan tinju, oh dia bukan seorang petinju. Loh, ini hal yang mudah. Ketika kita komentari saudara kita, tetangga kita, loh ini hal yang mudah, sangat mudah. Loh, itu loh tetangga kita, gini, seharusnya tuh ya kayak gini. Tapi kalau kita mengomentari diri kita, saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini. Loh ini yang susah. Ini dalam pribadi. Lalu kalau komentarin suatu golongan, saya yang paling benar karena jargon saya adalah Quran hadis, semua harus kembali Al-Quran hadis. Ya benar. Kalau saya mengatakan kita harus kembali ke Quran dan hadis, saya mengatakan salah. Yang belum ke Quran hadis ya saya kembali. Saya kenapa harus memakai jargon Quran dan hadis? Karena saya tidak pernah keluar dari Al-Quran dan hadis. Yang namanya kembali dia kan telah keluar dari Al-Quran dan hadis. Yang namanya kembali dia telah keluar. Kembali ke Pondok Al-Utsmaniyah karena dia telah keluar dari Pondok Utsmaniyah. Kembali ke masjid dia telah keluar dari masjid. Maka kita tidak pernah keluar dari tersebut. Maka kita tidak mengeluarkan jargon. Ini satu golongan. Maka ketika kita sudah benar-benar hasibu qabla an tuhasibu dawibun Sayyidina Umar, maka kita telah benar-benar adil terhadap diri kita. Ini kita itu sering hanya sebagai komentator. Kalau komentator luar biasa, kita bisa begitu mudah kita bersilat lidah untuk mengomentari saudara-saudara kita, mengomentari tetangga-tetangga kita. Tapi ketika itu adalah kembali ke diri kita sangat susah. Saya itu harus bagaimana ya? Saya itu harus semacam ini. Salah saya adalah kayak gini. Saya itu benarnya kayak gini. Sangat jarang melihat yang semacam ini. Maka Al-Imamul Adil bukanlah suatu jabatan yang diemban, akan tetapi kita semua adalah seorang pemimpin, kita semua adalah seorang imam. Kalau benar-benar adil terhadap diri kita, maka kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sadian ini lek rezeki adil. Para rawuh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kedua, dawuhipun Kanjeng Nabi, siapa yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, syabun nasya'u fil ibadah,
seorang pemuda yang tumbuh di sekitar yang religius, seorang pemuda yang tumbuh di sekitar religius, di lingkungan yang religius, istoro gampangane sakniki itu seorang pemuda yang itu hidup di pondok pesantren, sing uripe nang pondok pesantren akan dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua itu kehidupannya religius, ini sudah maklum. Ketika ada orang tua, seseorang yang umurnya 40 tahun, yang sudah umurnya 50 tahun, maka dia akan secara otomatis akan menjadi religius kehidupannya. Dia pasti akan hobi, aku kudu tambah ibadah, umur saya ini sudah banyak, tinggal mati, apalagi yang saya bawa. Ini orang tua, hal yang semacam ini adalah hal yang lumrah, karena yang diingat adalah kematian, karena umurnya sudah mendekati kematian. Kalau sudah umur 60 dia akan tambah giat beribadah, karena dia mengamalkan ibadah, mengamalkan hatinya Kanjeng Nabi. Al-ummati ma balagha sajidina wa sab'in. Umatku itu sekitar umurnya sekitar 60 sampai 70. Maka dia akan giat beribadah. Ini hal yang lumrah ketika orang tua kehidupannya religius. Hal yang lumrah. Tapi ketika orang muda yang didhawuhkan asyabab kal majnun, sing jenenge wong nom kuwi mung kaya wong edan. Artinya orang muda itu adalah pikiran yang bebas, tidak pernah berpikir secara matang, tapi kok kehidupannya religius, karena mendahulukan tentang amal ibadah, maka itulah yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sing gak patek mikir, tidak terlalu memikirkan tentang bagaimana itu nanti uripe nang donya. Maka kehidupan seorang pemuda yang itu kehidupannya religius, yang di tengah-tengah sekitarnya religius, ya kalau di sini sekitar kayak pondok pesantren lah. Panjenengan ketika mondokkan pesantren, memondokkan anak semua, panjenengan semua ke pondok pesantren, maka itu panjenengan semua memberikan rahmat kepada anak-anak kalian semua. Karena anak panjenengan ini adalah satu perhiasan. Tapi anak pun juga bisa menjadi musuh bagi orang. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir al munqatarati minadh dhahabi wal fiddah. Saya kasih perhiasan bagi manusia. Kalau toh itu adalah orang laki-laki, saya beri perhiasan yang namanya nisa. Sing jenenge wong wedok. Wong lanang itu senangane wong wedok. Seorang laki-laki itu senangannya orang perempuan. Kata Yang Masyuri masuk. Karena beliau sudah, saya nggak mau ngomong. Niki seorang laki-laki, perhiasannya itu adalah perempuan. Seorang perempuan perhiasannya adalah al-qanatir al-munqatarati minadh dhahabi wal fiddah. Perhiasannya seorang perempuan itu adalah emas-emasan dan perak, harta benda. Niki perhiasannya orang perempuan. Makanya kalau disuruh milih bapak-bapak, mana bapak-bapaknya? Bapak-bapak, kalau disuruh milih antara perempuan yang hitam, pendek, jelek, ngiloran, ingusan, sama disuruh milih emas 1 karung, tapi nggak boleh nikah, kira-kira bapak-bapak milih yang mana? Milih emas 1 karung nggak boleh nikah, atau milih perempuan sing kuwi nggak cantik,
Pendek, hitam, ingusan, ngileran sisan. Pilih mana? Pilih perempuan. Yang dipilih pasti perempuan. Buat apa masa karung kalau itu tidak bisa nikah? Niki bapak-bapak. Niki seorang perempuan. Ini adalah laki-laki. Begitu juga sebaliknya ibu-ibu. Kalau panjenengan pun kalau disuruh milih bapak ibu-ibu antara emas satu karung nggak boleh nikah sama disuruh milih seorang laki-laki yang gantengnya luar biasa, putih, gagah, tinggi kayak saya. Nah, orang itu harus pede. Saya jadi orang itu harus pede. Saya itu paling ganteng sak dunia. Saya tanya istri saya itu, kira-kira laki-laki yang paling ganteng itu siapa, Mas? Ya jelas Abi lah, nggak mungkin yang lainnya. Kalau jawab yang lainnya tak putus nafas. Kira milih putri Bu, milih emas, gak mungkin tapi milih lanang ganteng kok kiri, sorry. Lanang ganteng kok miskin, pas hilang gantengnya. Pasti yang dipilih adalah emas satu karung. Makanya para bapak-bapak, kalau panjenengan sudah mengetahui keinginan seorang perempuan, seorang istri adalah emas, maka panjenengan harus memenuhinya. Betul? Betul ibu-ibu? Senengane napa ibu-ibu? Emas, perhiasan. Bapak-bapak harus memberikan perhiasan. Begitu juga ibu-ibu. Kalau ibu-ibu sudah tahu apa sih keinginannya bapak-bapak? Apa Bu? Tadi senengane bapak-bapak apa Bu? Perempuan? Kalau sudah tahu senengannya bapak-bapak ya harus dipenuhi. Apa Pak tadi senengannya Pak? Setuju? Ini loh mau. Tadi yang pertama setuju. Masa yang kedua nggak setuju. Wah, ini menangis diri jadi. Maka yang menjadi perhiasan antara orang tua putra ataupun orang tua laki-laki dan orang tua perempuan itu adalah anak. Tapi di Al-Quran di ayat yang lain Allah mengatakan inna auladukum bahwasannya anak-anak kalian semua itu adalah fitnah. Anak-anak kalian semua adalah musuh bagi kalian semua. Fahdharu, maka waspadalah. Anak itu di ayat Al-Quran yang lainnya Allah mendahulukan, Allah mengatakan bahwasanya anak-anak kita adalah fitnah, anak-anak kita adalah musuh. Bagaimana? Di dalam satu ayat lagi, di dalam satu ayat Allah mengatakan anak itu adalah perhiasan. Tapi di ayat yang lainnya Allah mengatakan anak-anak kita adalah musuh. Apakah Allah ini tidak konsisten? Kalau di Al-Quran satu ayat mengatakan perhiasan, tapi di satu ayat yang lain Allah mengatakan anak-anak itu adalah musuh. Para rawuh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Anak menjadi musuh ataupun perhiasan ini adalah tergantung orang tuanya. Ketika panjenengan semua memberikan kewajiban, memberikan hak anaknya atau memenuhi kewajiban sebagai seorang orang tua, maka anak akan menjadi perhiasan. Ketika orang tua tidak memenuhi kewajibannya sebagai orang tua, maka anak akan menjadi musuh. Suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ini diwaduli bahasa Indonesia.
apa? Dilapori. Suatu ketika Sayyidina Umar ini dilapori oleh seseorang. Ya Khalifah, wahai Sayyidina Umar, anak saya ini belenya nakalnya enggak karuan. Ketika saya panggil, dia tidak mau. Ketika saya suruh, anak saya ini bantah. Ketika berbicara dengan saya, suara dia lebih lantang daripada suara saya. Panjenengan tahu Sayyidina Umar yang galaknya Masya Allah. Tidak hanya manusia yang takut, hatta sampai jin pun juga takut sama Sayyidina Umar. Kalau Gus Haikal ini hanya jin yang takut, menungsa masih banyak yang berani. Tapi kalau Gus Haikal, Kiai Haikal ini, walau kalau jin sudah takut semua, saya yakin. Ini Kiai Haikal. Tapi sama menungsa banyak yang berani. Saya kadang minta rokoknya Kiai Haikal. Ini berani. Kalau Sayyidina Umar nggak berani. Suatu ketika ada seseorang niki lagi minuman mabuk. Saking takutnya arak itu tersebut dibentak oleh Sayyidina Umar. Arak itu sudah jadi aqua kayak gini. Ini aqua ini bukan khamr. Tak coba. Benar aqua. Air mineral. Lu ini Sayyidina Umar. Saking galaknya sampai homer itu jadi arak itu jadi air takutnya kayak apa dilapori oleh seorang. Maka Sayyidina Umar manggil, suruh sini, anak kamu panggil sini. Ketika anaknya datang tersebut dimarahin habis-habisan oleh Sayyidina Umar. Tapi dengan berani orang tersebut menyetop Sayyidina Umar. Bentar Sayyidina Umar, ya Khalifah, nanti dulu, kamu tuh jangan marah-marah dulu. Panjenengan jangan marah-marah dulu. Gini loh, panjenengan tahu tidak apa kewajibannya orang tua terhadap anak? Kewajibannya orang tua yang satu itu memberikan nama yang baik. Jangan sampai anak-anak itu diberi nama oleh orang tua nama yang kurang baik. Loh, panjenengan tahu nama saya siapa? Siapa? Nama saya Kandang Unta. Mana ada orang tua yang tega memberikan anaknya nama itu Kandang? Namanya siapa? Tony. Keren. Namanya Tony, keren. Kepanjangannya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Namanya panggilannya Tony, tapi kepanjangannya A'udzubillahi. Lu nama saya itu Kandang Unta. Sayyidina Umar diam tidak bisa jawab. Tanya lagi anaknya tersebut. Terus apa lagi kewajiban orang tua terhadap anaknya? Mengajari membaca Al-Quran. Ya Khalifah, kata anak tersebut, mulai saya kecil saya tidak pernah diajari huruf hijaiyah. Saya tidak pernah diajari tentang alif, ba, ta, ta, jim, ha, kha. Awas jangan hilang jimnya. Nanti alif, ba, ta, ta, ha, kha, nggak ada jimnya. Tidak pernah diajari tersebut. Saya tidak tahu bentuknya ba itu gimana. Saya tidak pernah tahu bentuknya ya itu gimana. Saya buta huruf karena orang tua tidak pernah mengajari. Sayyidina Umar tambah diem 1000 bahasa. Dikit terus diapa? Mau marah tambah nggak jadi marah. Apalagi kewajibannya orang tua, wahai Sayyidina Umar. Kewajibannya orang tua mengajari akhlak, mengajari tata krama, adab. Kata anak, saya tidak pernah diajari tata krama. Saya tidak pernah diajari akhlak yang mulia ataupun akhlakul karimah. Semua itu saya kewajiban orang tua saya tidak pernah dipenuhi, tidak pernah memenuhi kewajibannya.
Bagaimana saya tidak menjadi orang yang berani terhadap orang tua saya, sedangkan orang tua saya tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai orang. Maka saya tidak aman. Ya udah, kamu sana pergi. Mana bapak kamu? Panggil di sini. Maka orang tuanya dipanggil, dimarahin habis-habisan. Ini para rawuh. Ketika kita sebagai orang tua tidak pernah memberikan kewajiban kita sebagai orang tua, maka jangan kaget, jangan heran, jangan Rasulullah kalau anak-anak kita itu menjadi fitnah bagi kita. Berani kepada kita, membentak kita. Naudzubillah min dzalik, sampai berani memukul kepada orang tua. Jangan salahkan anaknya. Tapi lihat dulu bagaimana orang tua itu orang tua tersebut mendidik. Jangan salahkan anaknya. Ketika orang tua ini mengadakan tahlilan terus ditolak mentah-mentah oleh anaknya. Ketika ada orang tua mengadakan maulidan, mengadakan Isra Mi'raj, mengadakan rojabiahan, ditolak mentah-mentah oleh anaknya. Jangan salahkan anaknya. Bisa jadi itu orang tuanya yang salah memondokkan anak. Dan ini sudah banyak terjadi. Hanya karena ini pondok tahfidzul Quran. Wah, anak saya kalau masuk pondok sini hafal Al-Quran, hafal. Tapi ketika keluar dari pondok diajak tahlilan, bid'ah pak, matek yo matek. Orang enak urusannya, kita mendoakan orang tua gak nyampe. Karena kita hanya ini anak kita bisa hafal Saya tidak mengatakan hafal Al-Quran itu adalah jelek. Luar biasa ketika anak panjenengan ini hafal Al-Quran. Tapi yang namanya anak soleh, yang namanya anak itu yang menjadi perhiasan, itu harus memenuhi dua syarat Bapak Ibu. Yang pertama dawuhipun Kanjeng Nabi, waladun soleh. Yang kedua yad'ullah. Dua-duanya harus terpenuhi. Ketika anak kita menjadi perhiasan, syarat dua-dua tersebut harus terpenuhi, itu anak menjadi perhiasan bagi orang tua. Jangan hanya satu saja. Ketika anak soleh, pinter agama, hafal Al-Quran, hafal hadis, hafal kitab-kitab kuning, tapi kalau tidak mendoakan, maka anak tersebut bukanlah satu perhiasan bagi orang tua. Ataupun sebaliknya, ketika anak kita mendoakan tapi kuimo tidak mempunyai akhlakul karimah, maka anak tersebut bukanlah perhiasan. Karena sekarang mudah mendoakan orang tua. Oke, dititeni bahasa Jawa, bisa Indonesia apa? Ditandai, diingat-ingat bahwasanya bapak saya meninggal tanggal 15 Januari. Setiap 15 Januari diundang. Oke lah saya. Tapi setelah itu gak ndongakne, cuma diteteni kholedat. Ndongakne wong tua apa cuma hanya ketika setahun sekali. Karena dia tidak tahu. Disin karo tonggo. Hanya mendoakan saja, tapi tidak pernah itu tidak mempunyai akhlakul karimah. Maka anak tersebut itu akan menjadi anak yang bukanlah perhiasan bagi orang tua. Waladun lam yastasib walidah. Seorang anak yang itu tidak menjadikan orang tua sebagai bahan umpatan. Jadi waladun, maka harus mempunyai dua syarat. Syarat dua tersebut harus dipenuhi ketika anak kita menjadi perhiasan. Waladun soleh dan yad'ullah.
jenengan pondokaken, jenengan taruh di pondok pesantren yang itu mengajarkan tata cara mendoakan orang tua ketika masih ada ataupun sudah tiada orang tua. Jadi anak menjadi perhiasan. Maka jangan salah pilih pondok pesantren. Saya kira banyak di Kota Batam pondok pesantren yang mengajarkan tentang menjadi anak yang jadi anak yang menjadi perhiasan bagi orang tua, yaitu mengajarkan tentang ilmu agama, yang mengajarkan tentang akhlakul karimah, juga mengajarkan tentang mendoakan orang tua ketika ada ataupun sudah dia. Ini gitu. Sudah 1 jam. Ini 1 jam. Sudah 1 jam. Terus lanjut kalau sudah lanjut sampun cocok tak tambah siji meneh saya tambah 1 lagi, setelah itu turun saya. Setuju nggak setuju? Turun. Yang ketiga, qulubuhum mu'allaqun bil masajid. Orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala langsung kelak nanti di akhirat langsung mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang-orang yang selalu hatinya terpatri, orang-orang yang selalu hatinya ingat terhadap masjid. Kemanapun pergi yang diingat adalah masjid. Kemanapun pergi yang dicari itu masjid. Bukan kok karena masjid itu kamar mandinya gratis, tapi kalau di pom bensin 2000 bukan karena itu. Cari masjid apa? Oh, kamar mandinya gratis. Kalau ke pom bensin bayar 2. Bukan, akan tetapi orang yang selalu kangen masuk masjid, orang yang selalu ingin meramaikan masjid, ketika keluar dari masjid ingin balik lagi ke cepat-cepat balik ke masjid. Orang yang selalu ingin meramaikan masjid, orang yang ingin selalu mengisi masjid dengan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan tahlilan, kegiatan manakiban, maulidan, rojabiahan dan sebagainya. Bentar lagi kita akan kedatangan tamu agung, yaitu bulan Ramadan. Kurang berapa hari lagi? 2 hari lagi. Ini sudah bulan Ramadan. Maka ketika ada orang yang itu harus membaca Al-Quran di masjid, maka orang tersebutlah orang yang mu'allaqah qulubuhum bil masajid. Orang yang ingin selalu meramaikan masjid. Orang yang selalu memuliakan masjid. Masjid dijaga kemuliaan. Para rawuh. Sampeyan tahu nukhomah apa ya? Nukhomah itu bahasa Indonesia apa? Ya itu apa bahasa Indonesia? Dahak. Sampeyan tahu dahak? Nah itu dahak. Ketika pada zaman Kanjeng Nabi ada seorang Badu ini wis desane ora karuan. Wong desa. Seorang Badu ini mengeluarkan dahaknya atau meludah di masjid. Meludah di temboknya masjid. Kanjeng Nabi itu begitu marahnya luar biasa. Wajah beliau sampai memerah dan beliau bersihin. Barang siapa yang meludah di masjid, maka dia telah menghilangkan kemuliaannya masjid. Begitu marahnya luar biasa. Tapi yang namanya dahak, yang namanya ludah, itu suci apa najis? Sesuatu yang suci atau najis? Dahak itu suci apa najis? Suci.
barang suci loh. Kanjeng Nabi itu dukonya marahnya yang luar biasa. Karena sesuatu dahak tersebut walaupun toh suci tapi tidak pantas ketika di masjid dikeluarkan di masjid. Dia telah menghina kemuliaan masjid. Maka kita jaga kemuliaan masjid. Jangan sampai masjid itu dijadikan seperti didakwakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina takhadul masjida diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman harballahu wa rasulih. Dawuh Kanjeng Nabi, barang siapa yang menjadikan masjid sebagai tempat diraran, tempat untuk kejelekan, wa kufran, tempat untuk kekufuran, masjid dijadikan untuk kekufuran, untuk ngafir ke wong, ngafir ke, paham ya, ngafir ke ya, paham ya. Masjid dijadikan tempat untuk menuduh golongan sana kafir, golongan itu kafir. Wa tafriqan bainal mu'minin, dan masjid dijadikan tempat untuk mempecah belah bangsa, memecah belah kerukunan umat di antara kita. Tafriqan bainal mu'minin. Udahlah, kamu gak usah ikut golongan itu. Isinya khutbah cuman menjelek-jelekkan satu golongan. Isinya khutbah golongan sana gak benar. Isinya khutbah Jumat itu golongan yang gak benar. Ini kita tafriqan. Jangan ikut golongan sana. Kamu harus ikut sama saya saja. Ini tafriqan, mempecah belah kita semua. Ada golongan yang semacam ini ketika khutbah mengajak-ngajak perpecahan di antara kita. Banyak. Astagfirullahaladzim. Di akhir ayat Allah mendahulukan, di akhir ayat tersebut, ini ayatnya panjang. Di akhir ayat tersebut Allah dahulukan, wallahu innahu syahidu minal munafiqin. Allah menyaksikan bahwasanya orang-orang yang menjadikan masjid sebagai alat untuk memecah belah, alat untuk mengkafir-kafirkan, menyalahkan satu golongan, ketahuilah dia termasuk golongan yang munafik. Ini di dalam Al-Quran. Maka kita hormati masjid. Jangan sampai kita salah pergunakan masjid. Jangan sampai masjid itu kita jadikan, kita hilangkan kemuliaan masjid. Mari kita isi dengan hal-hal yang positif di masjid. Diisi dengan tadarusan ketika nanti pada bulan Ramadan. Jangan sampai masjid itu kosong. Mari kita ramaikan masjid dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang mulia, tidak sampai menghinakan kemuliaan masjid. Mari kita jaga masjid. Ada satu golongan yang itu tidak mempunyai satu media untuk menyampaikan, terus akhirnya masjid yang dijadikan media. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Padahal dawuhipun Kanjeng Nabi kan kana masjidah muhurul fil jannah. Sapa wonge sing siapa yang meramaikan masjid dengan cara membersihkan masjid, menjaga kemuliaan masjid dengan cara membersihkan masjid, maka dia telah mempunyai mas kawin kelak di akhirat. Ketika Masyhuri ini di masjid melihat satu bungkus permen diambil, dikantongi. Ketika Masyhuri ini mengantongi bungkus permen, ini Masyhuri ini beliau ini sudah mempunyai mahar, mempunyai mas kawin untuk nikah dengan sinten dengan para bidadari. Ini
hanya mengambil satu bungkus permen atau orang ke masjid karena menjaga kemuliaan masjid. Apalagi kalau kita menjaga dari hal-hal yang tidak patut dilakukan di masjid, ini hanya mengambil bersih. Ini ke masjid, kita jaga masjid. Mari kita ajak anak-anak kita ke masjid untuk melakukan ibadah dan sebagainya. Para rawuh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini sudah 1 jam lebih saya berbicara, jadi harus saya akhiri. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya alafuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد وآله خير الورى زكية واغفر لنا يا ذا الأولى في كل ساعة اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد ما في نعم الله وأفضاله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن الجبن والبخل ومن العجز والكسل ومن غيابة الدين وقهر الرجال اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربينا صغارا إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين